Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Sabtu yang pertama di bulan Oktober ini. Kita memasuki bulan yang baru, dan saya yakin setiap kita bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan yang kemarin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kita di bulan September, Tuhan yang sama juga meneruskan kasih setianya, perlindungannya, penyertaan bagi setiap kita di bulan yang baru ini. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita untuk kebaikannya, untuk kasih setianya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih setiamu. Kalau kami boleh berpuasa hari ini semua karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Bapa, ku lewati semua, hanya perkenanan-Mu ya Tuhan yang meneguhkan hati setiap kami. Oh, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar dan berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah, anugerah-Mu besar dan berlimpah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu berlimpah, kasih setia-Mu tak berkesudahan. Oh, besar kesetiaan-Mu bagi kami, besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya bagi anak domba, hosana bagi anak domba. Terima kasih. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menuntunku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menuntunku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi sama-sama katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menuntunku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi bagi-Mu, ku nyanyi haleluya, ku
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib dan perkasa perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau hebat, ajaib dan perkasa. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami, dan kami benar-benar menyadarinya ya Tuhan, bahwa Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua ini karena kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Pagi ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, biar setiap kami menikmati Engkau, menikmati firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, saudara. Sekali lagi kita boleh ada sampai hari ini. Ya, kita harus menyadari hal ini bahwa, saudara, kalau kita bisa menikmati hari yang baru, itu adalah anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Dalam sepanjang minggu ini, saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang saya tidak kenal, saya juga tidak tahu mereka dari mana. Tapi ketika kami berbincang-bincang, ada hal-hal yang saya perhatikan, dan mungkin ini menjadi hal-hal juga yang menjadi kegelisahan buat kita, atau mungkin kita tidak menyadarinya, atau mungkin kita tidak mau mengakuinya, bahwa ada banyak dari orang percaya yang sebenarnya kehilangan rasa aman di dalam Tuhan. Ada banyak orang percaya yang merasa, yang akhirnya kehilangan satu confidence bahwa ketika dia datang di hadapan Allah, Allah menerima dan Allah berkenan atas dia. Saudara, kita tahu bahwa ada banyak orang yang meletakkan kebenaran itu kepada apa yang mampu untuk dia lakukan. Kalau kita meletakkan kebenaran di atas apa yang mampu untuk kita selesaikan dengan kekuatan kita, maka mustahil kita bisa berkenan di hadapan Allah. Karena kita tahu bahwa standar kekudusan Allah itu tinggi sekali. Kita nggak mungkin bisa menggapai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, kita dibenarkan oleh kematiannya, kita dilayakkan oleh curahan kuasanya, kita dilayakkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh curahan darahnya yang menghapus setiap dosa, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ketika kita mengakui, ya Tuhan, segala sesuatu yang aku lakukan, kesalehanku, semua yang aku perbuat bagi Engkau, semua yang aku anggap adalah sesuatu yang baik, yang menyangkut dengan keagamaan, dengan kerohanian, semua itu tidak berarti apa-apa kalau aku tidak menyerahkan hidupku kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari hal ini bahwa Tuhan itu setia, saya senang sekali karena Yesus pernah berkata bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapa yang baik, yang memberikan matahari bukan hanya untuk orang benar, tapi juga buat orang yang tidak benar. Saudara, kita ketahui ada kelompok-kelompok yang ingin membinasakan kekristenan. Ada banyak orang yang ingin menghancurkan kekristenan. Tapi kalau mereka juga diberikan hari yang baru sama seperti kita, itu bukti bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan buat setiap orang untuk kita bisa mendengarkan kabar baik, untuk orang banyak bisa mendengarkan Injil Kristus, sehingga mereka bisa menerima keselamatan. Saudara, saya ingin memberikan ini sebagai pengantar buat setiap kita. Jangan kehilangan satu rasa aman di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia kita diterima apa adanya. Saudara, diterima apa adanya memang bukan berarti kita tidak menjadi apa-apa. Tapi sekalipun kita merasa tidak ada yang berubah dari kehidupan kita, kalau kita percaya kepada firman Allah, kita percaya kepada pribadi itu,
bahwa Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat dan merasakan bagaimana tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh tangan manusia, tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Saudara, hari ini kita ada di minggu yang pertama, hari Sabtu yang pertama di bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun ini. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan sejenak, mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Kita telah melewati banyak sekali hal-hal yang berat sepanjang tahun ini. Ada yang usahanya, pekerjaannya terancam. Ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi hari ini kita ada, ini adalah bukti dari kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara. Bulan ini kita akan secara khusus membahas tentang satu tema, yaitu build, membangun. Tentunya membangun kehidupan kerohanian yang kuat. Nah, saudara, saya akan mulai di pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Ayat ini sudah sangat terkenal dan familiar sekali bagi kita, terutama kalau kita berbicara tentang kasih. Saudara, kenapa saya buka saya kasih pengantar dengan keyakinan atau confidence atau rasa comfortable, rasa aman di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita terus mencari penerimaan di dalam dunia ini, kita nggak akan pernah bisa menemukannya. Ada kelompok-kelompok yang akan menerima kita kalau kita mencapai target atau situasi tertentu. Kalau kita tidak sekaya mereka, kalau kita tidak seberprestasi mereka, kita nggak mungkin diterima di sana. Kalau kita tidak satu pemahaman dengan mereka, kita nggak akan diterima di sana. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara, firman Tuhan berkata, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak. Dia menyambut kita, dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, saya ingin setiap kita, kalau kita datang ke hadapan Allah, mari datanglah dengan rasa percaya. Saudara, kita bisa datang ke hadapan Allah dan mengakui setiap pelanggaran kita. Dan kita menerima kasih-Nya yang berlimpah bagi setiap kita. Yang besar bagi setiap kita. Otak kita yang hanya segede bakpao tidak mungkin bisa mengerti Allah yang menciptakan alam semesta. Kita tidak mampu menyelami kasih Allah dalam kehidupan kita, tapi kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Salah satu bukti yang paling nyata adalah kita masih ada hari ini. Bukti kasih Allah bagi saya dan saudara. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya akan baca bagi setiap kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, saudara, kita akan lihat satu persatu 3 kata ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, kita perlu iman dalam kehidupan ini. Dari mana datangnya iman? Iman adalah pemberian Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk percaya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi yang mampu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kalau bukan karya Roh Kudus. Iman itu datang dari Tuhan. Kalau kita mampu untuk percaya, kalau kita mampu untuk menyerahkan kehidupan kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, jangan merasa karena kita yang mencari Tuhan. Karena sebelum kita mencari Tuhan, Dia terlebih dahulu datang bagi kita, menemukan kita dalam kasih-Nya, dan memberikan iman bagi kita, sehingga kita mampu untuk percaya. Kalau Tuhan tidak memberikan kita karunia iman, kalau Tuhan tidak memberikan kita iman untuk percaya, maka kita nggak mungkin percaya. Saudara, ada banyak sekali orang yang tahu bahwa sebenarnya apa yang mereka percayai itu salah. Saya kasih contoh, saudara ya. Saudara, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melakukan penganiayaan terhadap gereja Tuhan, mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Orang yang menyembah berhala, gereja setan itu, mereka bukan tidak tahu kalau mereka itu melakukan hal yang salah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak percaya kepada Allah? Nah, jawabannya adalah, karena iman itu datang dari Allah. Berarti mereka memang tidak menerima itu sebagai sesuatu yang diberikan bagi mereka. Hari ini, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan,
Kalau kita bisa disentuh oleh karyanya, berarti Tuhan memilih kita untuk kita bisa menerima iman itu. Iman diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang pilihan. Kalau saya dan saudara percaya Yesus, berarti kita adalah orang-orang pilihan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, terus bagaimana dengan orang-orang yang lain? Saudara, selama mereka masih menikmati hari yang baru, belum terlambat. Selalu ada waktu untuk kita bisa memberitakan Injil. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya senang sekali karena saya mendengar kesaksian bahwa ada 2 orang dari keluarga besar kita yang dulunya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tapi dalam bulan September kemarin akhirnya menyerahkan hidup mereka dan mempercayai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka. Saudara, kita tidak pernah tahu. Mungkin 3 tahun yang lalu kalau kita melihat kehidupan mereka, kita berkata nggak mungkin lah mereka bisa terima Tuhan. Nggak mungkin mereka bisa percaya kepada Yesus. Tapi pada akhirnya kita ketahui bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi yang pasti, waktu kita memberitakan Injil, kita sedang memberikan kepada orang lain kesempatan untuk mereka bisa menerima iman itu dari Allah. Allah lah yang memberikan kita iman. Tuhan memberikan kita iman supaya kita mampu untuk percaya kepadanya. Nah, dari iman itu akan lahir pengharapan. Karena kita percaya kepada Allah yang hidup. Karena kita percaya kepada Allah yang telah memberikan kita satu rasa keberanian untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan ini, maka kita punya pengharapan. Iman membuat kita memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa kita punya pengharapan akan masa depan? Kenapa kita punya pengharapan bahwa tahun depan lebih baik dari tahun ini? Karena terlebih dahulu Allah memberikan kita iman untuk kita percaya kepadanya. Iman tidak didasarkan kepada pengetahuan manusia. Iman tidak didasarkan kepada apa yang kita tahu, yang kita pahami. Iman itu didasarkan kepada firman Allah dan dilakukan oleh Allah sendiri. Kita percaya kepada firman Allah, melahirkan pengharapan dalam hidup kita. Dan kita juga melihat bahwa kita percaya bahwa Allah lah yang akan melakukannya bagi kita. Kita tahu, kita percaya, kita lihat di dalam Alkitab ada sekian banyak firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah, bukan mengandung firman Allah. Alkitab itu, keseluruhan Alkitab, 66 kitab itu adalah firman Allah. Kita percaya kepada firman Allah dan kita tahu Allah menggenapi firman-Nya. Sehingga kita memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Iman berasal dari Allah, pengharapan itu lahir dari iman. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita juga memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Makanya saudara, segala sesuatu bisa diambil dari kehidupan kita. Mungkin kita melihat, kita mendengar ada kesaksian orang-orang yang dulunya dipercayakan ya ada banyak harta benda dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka kehilangan semuanya itu, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa diambil dari mereka kalau mereka percaya kepada Allah, yaitu pengharapan. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi, kita bisa kehilangan usaha kita, tapi kita tidak akan pernah bisa kehilangan pengharapan. Karena kita tahu pengharapan kita lahir dari iman. Dan iman itu adalah pemberian Allah bagi kita. Apa yang sudah Allah taruhkan dalam hidup kita itu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Iman datang dari Allah bagi kita. Pengharapan itu lahir dari iman. Dan yang ketiga adalah kasih. Firman Tuhan berkata, yang terbesar dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kenapa? Yang paling besar adalah kasih. Ada beberapa alasan kenapa yang paling besar adalah kasih. Yang pertama, saudara, mungkin ini yang paling penting. Karena tanpa kasih, kita tidak mungkin bisa memiliki iman. Tentu, kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak mungkin punya pengharapan. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita tidak mungkin mampu diberikan kemampuan untuk percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dalam Yesus Kristus. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
kasih yang mendorong Allah. Kasih adalah alasan kenapa Tuhan, kenapa Bapa memberikan Yesus Kristus untuk menyatakan kepada dunia orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Raja. Kita menerima kasih Allah yang besar itu sehingga kita diberikan kemampuan untuk percaya, itulah iman. Dari kemampuan untuk percaya itulah kita memiliki pengharapan. Saya senang sekali, saya lihat Paulus luar biasa menulis kitab ini. Dia sengaja memulai dari iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian dia tutup yang paling besar diantaranya adalah kasih. Seharusnya urutannya kasih terlebih dahulu. Kita menerima kasih Allah terlebih dahulu. Baru kemudian kita menerima iman dari Allah. Kemampuan untuk percaya. Karena Allah menyatakan dirinya bagi kita. Baru kemudian setelah itu kita memiliki pengharapan. Saudara, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, kita baca Alkitab, kita baca dulu baru kita ngerti dulu baru percaya, atau kita percaya dulu baru kita bisa mengerti. Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak mampu untuk kita cerna, yang tidak mampu kita pahami dengan pemikiran kita, dengan otak kita yang kecil ini. Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah menyatakan dirinya secara khusus bagi kita melalui pribadi Putra, Sang Putra, Yesus Kristus. Dari Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Allah. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mau lihat Bapa, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kita hanya mengenal Allah dari pribadi Yesus. Tapi jangan lupa, Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, kemampuan pikiran kita untuk mengenal pribadi Yesus secara utuh saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk mengenal karya Allah Bapa yang merencanakan segala sesuatu, dan juga memahami pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, kita tidak mampu. Jadi jawabannya, kita baca dulu baru mengerti, atau kita mengerti dulu baru baca. Saudara, kita orang percaya. Kita baca dulu. Dari ketaatan kita akan merenungkan Taurat itu, akan timbul pengertian. Ketika kita mengerti, kita akan semakin percaya. Jadi, kalau kita baca Alkitab, mungkin saudara baca kitab Imamat, Bilangan, Tawarik, kita bingung lihatnya, wah ini kok angka-angka semua, ini kok istrinya silsilah-silsilah semua. Tapi saudara, kadang waktu kita baca, kita nggak memahami apa-apa. Ya, apakah kita harus berhenti membaca? Tidak. Baca terus. Ketika kita melakukannya, yang kita baca itu perkataan Allah. Kita sedang membaca perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita baca. Dari situ akan timbul pengertian. Dan pengertian ketika kita memahaminya, Roh Kudus memberikan kita iluminasi, kita diberikan pengertian akan firman itu, kita akan semakin percaya. Saudara, kasih Allah itu tidak mampu kita selami dengan pikiran kita. Kalau kita lihat banyak orang yang kayaknya nggak mungkin mereka kenal Tuhan. Tapi nyatanya mereka percaya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang kita lihat menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, 3 hal ini saya ingin bagi buat setiap kita. Iman itu datang dari Allah. Pengharapan itu datang dari iman, lahir dari iman. Kasih adalah sumber dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih dan Dia tinggal di dalam kita. Saudara, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Ada pribadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara, berarti kemampuan untuk percaya, untuk beriman itu selalu ada bagi kita. Dan kalau kita punya iman dalam hidup kita, maka kita pasti memiliki hope atau pengharapan dalam kehidupan ini. Apapun yang sedang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun yang sedang saudara gumuli, mari bawa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memilih kita karena kasih, Allah yang telah mengaruniakan iman bagi setiap kita, Dia juga akan melaksanakan firman-Nya, ketetapan-ketetapannya dalam hidup kita. Itulah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Hamba berdoa biar apa yang hamba sampaikan, bagikan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap umat-Mu, menguatkan setiap kami dan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Kami tahu tanpa kasih kami tidak mungkin bisa berkenan di hadapan-Mu. Tanpa kasih, kalau Engkau tidak mengasihi kami nggak mungkin mampu untuk percaya kepadamu. Kasih-Mu yang membuat kami percaya. Kasih-Mu yang membuat kami mengerti tentang karya Allah yang besar bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Setelah ini, setiap kami akan berdoa secara pribadi untuk pokok-pokok doa kami. Tuhan, secara khusus hamba berdoa buat papa dari saudara Iren yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Berdoa buat kesembuhan Tuhan. Pemulihan buat segala keadaannya saat ini. Aku berdoa biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memberikan kekuatan yang baru buat papa dari Iren. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan yang sedang Tuhan lakukan. Bahkan lebih dari itu semua kami bersyukur karena Engkau menyelamatkannya. Karena Engkau telah mengambil dia menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau setia terhadap segala firman-Mu. Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Sertai setiap kami. Kami percaya Allah kami menyertai kami. Meneruskan kasih setianya di sepanjang bulan ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sampai jumpa di ibadah raya besok. Saya akan sharing bagi setiap kita tentang satu tema, yaitu the foundation atau dasar-dasar kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk kita membangun kehidupan rohani yang kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat berakhir pekan. God bless you all.